teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan metode maksimasi. Yuk, ikuti video saya. Jelaskan metode maksimasi. Nah, di sini ada soal. Di sini juga ada pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu tentukan dulu penugasan karyawan ke masing-masing pekerja dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Nah, di sini kita harus menentukan dulu nilai terbesar pada baris, lalu kurangi setiap nilai dari nilai terbesar tersebut. Nah, di sini di soalnya tadi harus mana nilainya yang terbesar. Pasti di bagian A nilai yang terbesar yaitu 20. Bagian B nilai terbesarnya yaitu 20. Bagian C 19. Bagian D 19. Bagian E 18. Nah, untuk menentukan tabel 2 ini, nilai pada tabel 2 ini kita harus mengurangi nilai terbesar tadi pada setiap baris tabel 1. Nah, di sini 20 dikurang 19 itu 1. 20 dikurang 14 6. 20 dikurang 16 jadinya 4. 20 dikurang 20 0. 20 dikurang 10 10. Jadi seterusnya 20 dikurang 15 jadinya 5. 20 dikurang 17 3. 20 dikurang 17 lagi 3. 20 dikurang 13 7. 20 dikurang 20 0. Sekarang 19 dikurang 15 hasilnya 4. 19 dikurang 10 hasilnya 9. 19 dikurang 18 hasilnya 1. 19 dikurang 7 hasilnya 12. 19 dikurang 19 hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Nilai terkecil pada tabel 2 ini adalah 1. Nah, untuk menentukan tabel 3 yaitu cari nilai terkecil lalu kurangi dari semua nilai dalam tabel. Seperti ini. 1 dikurang 1 jadinya 0. 1 dikurang 6 jadinya 5. 1 dikurang 4 jadinya 3. 1 dikurang 0 jadinya 0. 1 dikurang 10 jadinya 9. 1 dikurang 5 4. 1 dikurang 3 2. 1 dikurang 3 lagi 2. 1 dikurang 7 6. 1 dikurang 0 tetap 0. 1 dikurang 3. 1 dikurang 4 jadinya 3. 1 dikurang 9 jadinya 8. 1 dikurang 1 0. 1 dikurang 12 jadinya 11. 1 dikurang 0 tetap 0. Nah, 1 dikurang 2. Oke, sekarang 1 dikurang 9 jadinya 8. 1 dikurang 1 0. 1 dikurang 7 6. 1 dikurang 0 lagi tetap 0. 1 dikurang 12 jadinya 11. 1 dikurang 2 3 yaitu hasilnya 2. 1 dikurang 6 hasilnya 5. 1 dikurang 9 hasilnya 8. 1 dikurang 6 lagi hasilnya 5. 1 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, untuk menentukan hasil tabel 4, sekarang kita tentukan nilai terkecil lalu kurangi dengan nilai yang belum tercoret. Nah, nilai yang sudah tercoret tetap kita isi di tabel 4. Nah, yang mengalami sudut ditambahkan 2.
Kan hasilnya ini tadi 9, jadi 11. Karena sudah ditambahkan 2. Yang belum tercoret, oke, sekarang nilai yang belum tercoret, jadi dikurangkan dengan nilai yang terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya yaitu 2. 2 dikurang 4, hasilnya 2. 2 dikurang 2 tetap 0. 2 dikurang 2 tetap 0. 2 dikurang 6, 4. 2 dikurang 0 tetap 0. Selanjutnya, ini tetap karena sudah digaris. (11). Jadi nilai sudut yang sudah intinya nilai sudut tetap kita tambahkan 2, jadi hasilnya 2. Ini 0 tetap, ini tetap, ini tetap. Jadi ini 11 ditambah 2. Jadi tetap ini. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 5, 3. 2 dikurang 8, 6. 2 dikurang 5, 3. 2 dikurang 0 tetap 0. Untuk tabel keempat, kita harus coret yang nilai nolnya lebih dari 1. Nah, ini 1, 2, 3. Lalu untuk membuat kesimpulan, kita harus menghitung berapa banyak kolom A, B, C, D, dan E memiliki nilai 0 dan di situ kita bisa membuat kesimpulan berapa setiap kolom mengerjakan pekerjaan karyawan. Oke, lanjut. Untuk menentukan bagian A, berapa nolnya, ada 2, yaitu di bagian F dan Y. Bagian B, nolnya ada 3 di bagian W, X, dan Z. Bagian C ada 1, yaitu di bagian X. Bagian D ada 2 di bagian W dan Y. Bagian C ada 2 di bagian F dan Z. Langkah berikutnya yaitu pengerjaan 1. Bagian A, yang dikerjakan bagian A adalah V, jadi kita coret Y. Bagian B yang dikerjakannya yaitu W, jadi X-nya sama Z-nya kita coret. Bagian C, karena dia hanya 1 dan hasilnya juga tetap sama, tetap X. Bagian D, W-nya kita coret karena ada di bagian B. Bagian bagian E,
Yang kita coret di situ bagian F-nya karena sudah ada di bagian A. Jadi yang kita ambil di situ yaitu bagian Z. Cara kedua, bagian A yang kita coret yaitu bagian V. Jadi yang dikerjakannya Y. Bagian B yang dikerjakannya yaitu Z. Jadi kita coret W sama X. Bagian C tetap. Bagian D yang kita coret yaitu bagian Y. Bagian E yang kita coret yaitu bagian Z. Jadi muncul di sini V. Untuk menghitung hasil jumlah nilai sesuai hasil terakhir sesuai nomor urut pada tabel pertama, jadi cara pertama, nilai bagian A F 19, bagian B W 17, bagian C X 18, bagian D 19 di Y, bagian E Z 18. Jadi total semua Untuk menentukan hasil pertama yaitu kita jumlahkan 19 tambah 17 tambah 18 tambah 19 tambah 18 hasilnya 91. Nah, cara kedua yaitu bagian A di Y 20, bagian B Z 20, bagian C di X 18, bagian D di W 18, bagian E di F 15. Jadi 20 ditambah 20 tambah 18 tambah 18 tambah 15 hasilnya 91. Jadi di cara pertama dan cara kedua hasilnya sama, 91 dan 91. Inilah hasilnya.